Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang pola makan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ternyata sangat sehat, ya, sangat memperhatikan unsur kesehatan. Jadi selama ini kita ya umatnya yang notabene telah diajarkan sedemikian detail oleh Rasulullah SAW, ya, dan merupakan sunnah yang diajarkan berkaitan dengan pola makan. Hanya saja kita tidak concern, kita tidak peduli tentang sunnah atau anjuran atau suri toladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang paling utama, ya, prinsip Rasulullah berkaitan dengan menjaga kebaikan kesehatan makanannya itu adalah makanan yang dimakan harus memenuhi dua unsur utama, yaitu halalan dan toyiban. Jadi makanan yang dimakan harus halal dan juga baik. Nah, toyiban atau baik ini banyak sekali kita yang kurang peduli, kurang memperhatikan unsur toyiban dari makanan yang kita makan. Baik di sini tentu saja memiliki gizi yang tinggi, ya, memiliki kandungan nutrisi yang cukup untuk kita beraktivitas dan juga menjaga kesehatan fungsi organ yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan bukan hanya dianjurkan oleh Rasulullah, tetapi juga di Al-Quran sendiri disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 172, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, ya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ada kata-kata thayyibati, ya, atau makanlah di antara rezeki-rezeki yang baik. Kita mungkin selama ini sangat concern, sangat peduli tentang dari makanan yang kita makan, ya, bagaimana proses memasaknya, bagaimana bahan dari makanan tersebut, apakah sudah memenuhi standarisasi halal, ya, yang sudah distandarkan, misalnya apakah ada label halalnya dan sebagainya. Terus apakah proses dari mendapatkan rizki yang berupa makanan yang kita makan itu baik atau tidak dengan cara yang halal. Namun, ya, perlu ditambahkan sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu juga harus toyib, harus baik. Kita harus melihat juga bagaimana manfaat dan madorot yang didapati dari makanan-makanan tersebut. Karena halalan dan toyiban, halal belum tentu baik, ya, dan juga toyib juga belum tentu halal. Harus diperhatikan keduanya sebagai satu kesatuan utuh, terutama kaitannya dengan kesehatan. Banyak sekali makanan-makanan yang halal misalnya, namun mengandung gula yang terlalu tinggi, mengandung lemak yang terlalu tinggi, terutama biasanya yang ketika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah yang besar seperti itu, atau dalam jumlah yang banyak. Jadi bahan dasarnya, pengolahannya itu harus sesuai dengan syariat Islam atau yang kita kenal sebagai makanan yang halal, namun juga harus toyib, yang mana kandungan gizi dan kekayaan zat yang terkandung di dalam makanan tersebut harus mencukupi keperluan tubuh kita, ya. Di video-video yang kita upload di sini, ya, juga mengajarkan tentang beberapa makanan sehat, ya, yang mampu untuk menjaga kesehatan tubuh kita, ya. Dan selain itu, ya, selain makanan halalan dan thayyiban, ya, untuk spesifiknya nanti di kesempatan yang lain kita akan membahas tentang materi ini juga, begitu, ya. Dan untuk mengkonsumsinya, cara memakannya juga harus perlahan-lahan dikunyah secara
perlahan-lahan begitu ya, dengan sebaik-baiknya, tidak boleh terburu-buru ya. Nanti di kesempatan yang lain materi tentang pola makan yang diajarkan Rasulullah ini sangat luas, jadi kita ambil secara general saja. Terus kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana supaya kita tidak terlalu berlebihan ya dalam mengkonsumsi makanan ini. Rasulullah menganjurkan untuk membagi 3 komponen di perut kita, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk udara atau untuk bernafas. Dan ini ya telah dibuktikan bahwasanya ini memang sangat luar biasa begitu ya khasiatnya untuk kita, untuk menjaga tubuh kita, menjaga sistem pencernaan kita supaya tetap sehat, supaya kita tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan. Nah, demikian ya sedikit penjelasan saya tentang pola makan Rasulullah. Mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan membahas lagi begitu ya, bagaimana tentang menu makanan yang halalan serta thoyiban, terus kemudian dampak positifnya terhadap tubuh kita ya, makanan yang thoyib yang akan memiliki manfaat yang banyak sekali bagi menunjang kesehatan kita, menunjang energi kita untuk bekerja, beribadah, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Dan untuk info pelatihan herbal yang kami adakan di beberapa kota besar di Indonesia atau yang melalui secara online, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com. Insya Allah video ini dan YouTube channel ini mari bersama-sama supaya bisa lebih bermanfaat. Anda bisa berkomentar, saran, kritik, dan sebagainya akan kami tampung ya. Dan saya akhiri untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Eka, Ketua Perkumpulan Herbalis Nusantara. Jika Anda ingin belajar tentang herbal Indonesia yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit atau menjadi seorang herbalis profesional dan mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan, silahkan subscribe YouTube channel Herbalis Nusantara dan kunjungi herbalisnusantara.com.